Dan sekali lagi nih, Wataru menggombal bilang kalau Sabina lebih dewasa dan lebih bersahaja, yang membuat Sabina pun salting dong. Kepensing. Yo para kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Yume Miru episode 5-6 yang sudah kalian minta. Ini dia. Bang, lanjutin bang. Dan masih banyak lainnya re. Nah, gak usah lama-lama lagi. Push subscribe, like, share, dan langsung saja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Kisah 5. Terlihat sekarang Aika sudah mulai memiliki banyak teman. Nah, mereka sekarang mau mampir nih ke rumah Aika lagi untuk bertemu adiknya. Lalu Sasaki heran dengan Wataru yang belakangan ini jarang berbaur dengan mereka. Ya, positif thinking aja. Mungkin Wataru sungkan karena Aika sudah sangat populer. Tapi Sasaki berpikir mungkin telah terjadi sesuatu kepadanya. Masa biasanya Wataru lengket kayak Lim tiba-tiba menjauh begitu saja. Di luar, Wataru pun sadar kalau orang-orang pasti merasa janggal dengan dirinya sekarang. Kemudian saat berjalan ke kantin, Wataru bertemu dengan anak peringkat 1. Masih ingat kan? Ya, mereka ini sirik banget dengan Aika. Lalu Wataru melabrak si rambut kuning ini. Ya, terlihat sikap nih anak songong banget dong, karena dia keturunan seorang bangsawan. Tapi ya kali bangsawan teriaknya cempreng banget kayak gini. Alhasil mereka bertiga pun meninggalkan Wataru. Kemudian muncul Aika yang bertanya tentang ketiga anak itu. Lalu kita melompat saat berangkat sekolah nih. Di hari ini hujan turun. Lalu mereka berdua tak sengaja berpapasan nih, sehingga mereka pun berangkat sekolah bersama-sama. Tapi tiba-tiba ya, untungnya Wataru melindungi Aika dari cipratan itu. Namun sayangnya bajunya basah, sehingga saat di kelas ia pun mengganti dengan baju olahraganya. Selain itu, Wataru terkena demam dong. Wah, kayak orang mati lu tong. Tiba-tiba Aika datang memberikan sapu tangan nih, katanya untuk mengelap wajahnya. Ini juga bro. Anjir, bau pandan lu pakai berapa kali sak? Namun Wataru tiba-tiba kehilangan kesadaran nih. Dan beberapa waktu kemudian Wataru tersadar dari pingsannya. Entah kenapa kok gak dibawa ke UKS saja nih sama teman-temannya. Nah, saat terbangun kepalanya masih puyeng. Ditambah lagi Wataru malah diomeli oleh gurunya. Meskipun ia sakit tapi ia tidak boleh mengajukan pelajarannya. Nah, setelah itu Wataru izin ke UKS. Namun saat Wataru berdiri, ia sempoyongan sehingga lalu kita dibawa flashback saat Wataru masih kelas 2 SMP. Di waktu itu ia mulai belajar berpura-pura untuk menutupi keinginannya, sebab ia menganggap itu cara menjadi dewasa. Nah, di saat itu Wataru tak sengaja terjatuh nih di kantin, dan datanglah Aika. Dan disitulah pertemuan pertama mereka berdua. Kembali ke waktu sekarang, akhirnya Wataru dibawa teman-temannya ke UKS, dan untungnya Wataru hanya demam saja. Nah, setelah Aika dan Kei menjenguknya, mereka pun disuruh kembali ke kelas. Dan tak berselang lama, Wataru pun sadar dari pingsannya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari ibu UKS, ternyata Wataru pun disuruh untuk istirahat kembali dan beralih ke kelas nih. Terlihat Aika masih khawatir tentang kondisi Wataru, dan datanglah Kak Shinomiya yang ingin memanggil Wataru. Tapi sayangnya Wataru sekarang berada di UKS, sehingga Shinomiya pun akan mengabari kakak Wataru dan akan mengabari mereka kondisi Wataru sekarang. Ya, terlihat Shinomiya ini menjadi murid panutan mereka. Woi, jangan cubit pipi aku. Kemudian kita melompat saat pulang sekolah. Mereka berdua mampir ke UKS nih sambil membawa tas Wataru. Dan di jalan mereka kepo dong dengan isi tasnya karena enteng banget. Ya, itulah ciri khas lelaki rek. Buat apa ya
ya kan bawa buku banyak-banyak, ya kan? Tapi Aika melarang nih. Tapi ia juga kepo dong. Sesampainya di UKS, mereka berdua melihat Wataru yang sudah terbangun nih, namun dengan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba Wataru meminta maaf ke mereka telah membuat mereka kerepotan. Lalu sakit kepalanya kambuh kembali nih, dan ia melarang Aika untuk menyentuhnya karena takut penyakitnya menular kepada mereka. Sontaklah setelah keluar dari UKS itu, mereka berdua pun salting dong, kepesing. Lalu saat di lorong kelas, mereka berpapasan dengan kakak Wataru dan Shinomiya, sehingga mereka berempat pun kembali ke UKS lagi. Dan di situ kakaknya khawatir nih dengan kondisi adiknya, dan setelah mengecek ternyata adiknya beneran sakit. Nah, sehingga kakaknya pun akan menelepon ibu mereka, dan setelah itu Wataru pun langsung turun lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Wataru tidak berangkat sekolah nih, dan di rumah Wataru menghabiskan waktunya dengan beristirahat dan juga bermain game sih. Lalu di sore itu tiba-tiba belnya berbunyi nih, dan ternyata mereka berdua datang ke rumahnya. Buset, gue ditetengin anjay. Buset, gue ditetengin gundul bapakmu. Ya, kedatangan mereka ke sini untuk mengecek kondisi Wataru. Faktanya, yang mengajak Kei ke sini adalah Aika, sebab ia yang lebih khawatir tentang kejadian waktu itu. Salting nggak tuh? Nah, Wataru yang melihat niat mereka berdua pun berterima kasih nih. Kemudian mereka pun langsung pamit pergi dan memberikannya buah tangan untuk Wataru. Kemudian keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Aika dicegat nih oleh si peringkat nomor 1. Oh ya, perkenalkan, dia bernama Shinonome Claudine Marika. Kita panggil saja si janda pirang. Maksudnya si pirang aja re. Ya, si pirang ini pertama kali bertemu dengan saingannya, dan ternyata saingannya sangat kawaii dong, yang membuatnya pun overthinking nih. Selain itu, alasan si pirang menemui Aika adalah untuk meminta dukungannya supaya menjadi ketua OSIS berikutnya. Ya, meskipun mereka masih kelas 1, tapi dengan ini mungkin bisa direkomendasikan oleh orang-orang yang dirasa pantas menjadi ketua OSIS. Maka dari itu si pirang ini harus mengumpulkan dukungannya terlebih dahulu sebelum lawan-lawannya muncul. Nah, alasan si pirang mengajak Aika yaitu untuk memancing para laki-laki supaya mendukungnya gitu. Tapi Wataru memberitahu si pirang, dengan cara begitu pasti para pendukungnya akan lebih mendukung Aika ketimbang dirinya, dan malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, sebab Aika lebih imut dibandingkan dirinya. Namun karena perdebatan itu mereka harus bubar nih karena menjadi pusat perhatian, dan Wataru baru sadar dong kalau Aika salting nih karena ucapannya tadi. Kepesing. Tapi Wataru tidak sadar dong dan menganggap Aika cuma kepanasan. Itulah bro kekuranganmu. Kisah 6. Di hari ini Wataru kebingungan dengan pelajaran matematika. Sama kok admin biasanya gitu. Woi, nyontek dong bro. Mau nyontek gak bro? Nggak bro, ntar dapat nilai 0 lagi. Kemudian saat Wataru pergi ke kantin dan saat mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dipanggil oleh Yuyu dan komplotannya. Nah, Wataru bertanya nih kepada mereka ada perlu apa. Soalnya hubungan mereka tidak sedekat ini. Pasti ada sesuatu yang penting yang ia ingin bicarakan. Awalnya mereka bertanya tentang demamnya kemarin. Lalu mereka pun langsung ke inti pertanyaannya, yaitu apakah Wataru mau bergabung dengan komite kedisiplinan. Sontaklah Wataru menolak sebab ia tidak layak menerima posisi itu. Nah, alasan Shinomiya mengajak ia bergabung ke komite kedisiplinan sebab banyak murid yang mendaftar hanya main-main doang, karena menjadi komdis itu bergengsi di sekolahan mereka. Selain itu, Shinomiya yakin kalau Wataru pasti akan membantu banget ke depannya. Maka dari itu Shinomiya memohon untuk memikir terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba Yuyu memegang tangannya nih, menganggap Wataru mau menjadi anggotanya. Tapi karena Wataru tiba-tiba melepaskan tangannya, yang membuat Yuyu pun terdiam sedih nih, yang malah membuat mereka berdua pun marah dong. Dan tiba-tiba Wataru malah memegang tangan Yuyu lagi.
yang membuat mereka berdua pun semakin marah dan mampus lu. というような状況でませんので。Nah, setelah berhasil lolos, Wataru dihampiri oleh Aika nih. Dan Aika sadar kalau rambut Wataru setengahnya berantakan. Sehingga Aika tiba-tiba membenarkan rambutnya. Ya, itu karena ia dijepit oleh teman Shinomiya. Dan... Nah, selesai membenarkan rambutnya, Aika baru sadar dong dan salting sendiri. Kepesing. Lalu kita melompat saat acara penutupan semester. Selain penutupan, ada acara ucapan terima kasih dari pengurus-pengurus sekolah. Nah, di panggung Shinomiya mengumumkan kalau sekolahan akan mengadakan gelar geria pada bulan Agustus nanti. Lalu kita kembali ke kelas. Wali kelas mereka mengajukan nih, siapa yang mau membantu acara gelar geria sekolahan selama liburan musim panas. Bagi yang nggak tahu, gelar geria sekolah itu kayak pengenalan sekolah terhadap masyarakat. Nah, di situ mereka semua pun tidak ada yang mau nih, sehingga terpaksa wali kelas menggunakan cara menunjuk. Pertama-tama mereka dipilih yang tidak ikut eskul selama liburan musim panas nanti, sehingga Wataru, Aika, dan 4 temannya pun maju nih. Bu, Wataru aja yang ikut. Enggak bu, aku masih sakit. Pembohong, kau pembohong. Nah, di sini mereka akan bersaing dengan batu kertas gunting dan siapa yang kalah akan menjadi perwakilan kelas. Nah, sebut saja Paijo dan batu kertas gunting. Untungnya Wataru menang nih, sehingga Paijo pun yang menjadi perwakilannya. Namun Paijo malah mengeluh dong, soalnya ia ikut les. Nah, di bagian cewek yang menjadi wakil adalah Aika nih, sehingga tertinggal Paijo dan Aika saja. Anjir, malah seneng nih anak. Namun tiba-tiba Sasaki mengajukan diri nih untuk menggantikan Paijo. Sontak lah, sekelas pun mendukung mereka nih, sebab ketuanya cantik dan juga tampan. Namun Kei merasa kasihan nih dan kesal, sebab ini kesempatan Wataru bisa berduaan dengan Aika. Nah, di hari ini adalah hari terakhir mereka bersekolah, sebab mereka akan menikmati liburan musim panas. Kemudian kita melompat saat Aika dan Kei merayakan akhir semesternya dengan membeli krep berukuran besar. Dan lalu kita melompat lagi saat liburan musim panas. Nah, di hari ini Wataru menghabiskan waktunya sambil bekerja menjadi penunggu toko buku bekas. Dan pemilik tempat ini sangat beruntung nih mendapatkan pekerja seperti Wataru yang semangat ini. Lalu saat Wataru menyapu teras toko, tiba-tiba ia mendengar suara kegaduhan yang ternyata ada murid SMA yang membuli anak kecil. Sehingga Wataru pun memisahkan mereka nih dan menyuruh para pembuli itu untuk pergi dari sana. Nah, setelah itu Wataru sadar kalau dia bernama Sasaki, tapi bukan Sasaki temannya, melainkan orang lain. Lalu Wataru pun meminta nomor rumahnya untuk menelepon orang tuanya. Dan singkat cerita, datanglah kakak Sasaki yang mengkhawatirkan adiknya. Kawaii. Di situ Wataru menjelaskan kronologi tadi, sehingga kakaknya pun sangat berterima kasih nih kepada Wataru. Dan tak disangka Wataru jatuh cinta pada pandangan pertama dong, sebab kakak Sasaki ini terlihat aura kedewasaannya. Tapi Wataru harus menguatkan imannya nih. Kemudian Wataru menyarankan untuk mengecek tasnya, mungkin ada barang-barang yang rusak. Lalu Wataru memberikan wejangan kepada Sasaki supaya jangan pergi ke tempat sepi seorang diri. Dan kemudian saat di rumah, Wataru terbayang-bayang dong dengan kakak tersebut. Kemudian kakaknya pun muncul menghampirinya untuk
untuk meminta minuman. Anjir, ini bukan kafe. Nah, di situ Wataru memberitahu kalau ia bekerja sebagai penjaga toko buku bekas. Dan untungnya di sana tugasnya hanya menata buku, dan setelah selesai ia bisa nganggur. Lalu kakaknya bertanya nih, apakah dia diundang bergabung menjadi komdis. Dan yang pasti informasi itu kakaknya dapatkan dari Shinomiya. Tapi kakaknya tidak begitu peduli sih dan menyarankan untuk ikut OSIS saja. Dan kali ini sarannya serius banget, bukan bohongan. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Saat menjaga toko, tiba-tiba Wataru dihampiri oleh kakak kemarin nih untuk berterima kasih pada waktu itu. Nah, kita panggil saja Sabina sebab namanya sama dengan teman Wataru, yaitu Sasaki rek. Gak tahu nama belakangnya apa. Nah, Wataru bilang dong kepada Sabina kalau ia terlihat dewasa. Dan Sabina bilang juga nih, kalau ini pertama kalinya ia dibilang seperti itu. Sebab biasanya ia malah dikatakan kekanak-kanakan. Nah, Wataru baru sadar kalau perkataannya tadi mengarah ke pelecehan dong. Nah, ternyata umur mereka cuma berbeda beberapa tahun. Dan Sabina ini kaget kalau Wataru bersekolah di sekolahan bergengsi. Dan sekali lagi nih, Wataru menggombal bilang kalau Sabina lebih dewasa dan lebih bersahaja. Yang membuat Sabina pun salting dong. Kepensing. Lu jangan ikut salting. Kemudian Wataru bertanya tentang kabar adiknya sekarang. Namun sayangnya tiba-tiba datang customer, sehingga percakapan mereka pun harus terhenti nih. Sehingga Sabina pun izin pamit. Tapi sebelum ia pergi, ia memberikan sebuah bingkisan sebagai tanda terima kasih dan bertanya apakah ia boleh datang ke sini lagi. Ya bolehlah, kata Wataru. Lalu saat Wataru membuka bingkisan itu, ternyata 大判の子供っぽいかな。 ya, hadiahnya sebuah sapu tangan lumba-lumba dong. Waduh, beneran kekanak-kanakan ya anak. Dan anime kali ini pun bersambung rek. Waduh, maaf banget cuy. Oke, gimana kabar kalian rek? Maaf banget ya kan. Nah, mumpung cuma 2 episode ya kan, admin bisa ngerangkum lebih cepat nih. Sebab biasanya kan 4 episode 40 menit cuy. Makanya rada lama gitu. Maaf banget cuy. Kalian sukanya gitu sih. Kalau 2 episode sepi. Entah kenapa dah. Oke lah. Ya terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir ini cuy. Maaf banget kalau nggak bisa baca komentar dari kalian. Gak apa-apa sih. Ya admin tunjukin screenshotnya aja deh. Soalnya kalian nggak ada yang tanya nih. Cuma bilang lanjut min. Aku subscriber baru gitu doang sih. Nggak ada yang bertanya. Ya kalau ada yang bertanya, next admin akan jawab deh. Makanya rek bertanya rek, biar durasi lama. Enggak sih, admin juga ingin berinteraksi kepada kalian sih. Tapi ya bismillah lah, admin juga rada-rada aduh sibuk banget cuy. Parah sih. Oke lah, sekian dari admin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe rek, share ke teman-teman kalian. Dan bye bye cuy.